morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Kehidupan Masyarakat pada Masa Islam. Setelah mempelajari materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, materi selanjutnya adalah kehidupan masyarakat pada masa Islam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan proses masuknya Islam ke Indonesia, mengidentifikasi persebaran Islam di Indonesia, dan mengidentifikasi pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Perhatikanlah gambar pada layar kalian ya. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Lalu, apa ya pengaruh hubungan dagang ini terhadap masyarakat di Indonesia? Yuk kita bahas bersama-sama. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Melalui hubungan dagang ini, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut serta memperkenalkan ajaran Islam. Hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad ke-13 Masehi, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu, bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam? Berikut ini pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat pertama dari Buya Hamka, pendapat kedua dari Husein Jayadiningrat, dan pendapat ketiga dari Snok Hurkronji. Yuk kita bahas satu-satu. Pendapat pertama dikemukakan oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Menurutnya, Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Buktinya adalah bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Sama seperti Buya Hamka, menurut Anthony H. Jones, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, di mana proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Bukti lain adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Su atau Sejarah Dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau Barus Pantai Barat Sumatera. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat. Menurutnya, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu.
Pendapat ketiga, menurut Snokhook Ronji. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi, di mana para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mauket, seorang ilmuwan Belanda, bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Buktinya adalah tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Mauket melihat ada kesamaan batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Bukti lainnya adalah catatan Marco Polo, pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Itulah beberapa pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Bisa ya? Kemudian, persebaran Islam di Indonesia. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini, kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia, seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Ada beberapa cara dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti bangsa Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Para pedagang ini biasanya bermukim sementara di daerah sekitar pelabuhan, karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Nah, pada saat bermukim sementara inilah, kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Kedua, pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini, terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Dalam Babat dan Hikayat, ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contohnya, dalam Babat Tanah Jawi, tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Demikian juga dalam Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishak yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku. Kemudian putranya dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Ketiga, pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Waktu itu dikenal dengan surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Contoh pesantren pada masa dahulu adalah pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik, tampak seperti gambar di layar kalian ya. Keempat, kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur
bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Itulah beberapa cara dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Bisa ya? Lalu, masuknya Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tampak dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Yuk kita bahas satu-satu. Pengaruh di bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Pengaruh di bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembeda yang tegas antara kelompok masyarakat yang disebut sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat pengelompokan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai, yaitu sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar agama Islam yang diberi gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Selanjutnya, pengaruh di bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Terakhir, pengaruhnya di bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada ya. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain adalah seni bangunan dan seni ukir. Yuk kita bahas satu-satu. Seni bangunan pertama yang memiliki kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha adalah dari segi atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya 3-5 tingkat. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang sampai saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Namanya Meru dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Contohnya adalah Masjid Demak. Kedua, menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menaranya mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur, yang tentunya telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Tampak seperti gambar di layar kalian ya, menara Masjid Kudus. Sekarang coba kalian sebutkan masjid apa lagi yang memiliki kemiripan unsur Hindu-Buddha. Tulis di kolom komentar ya. Seni bangunan ketiga adalah makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia, banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya, makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi
masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berundak megalitik. Lalu, seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam, ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan atau teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Itulah pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Demikianlah materi kita mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you.